asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, ananda para mahasantri, SOD, SPA, dan begitu juga teman-teman dari Avengers ya, yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tidak akan pernah ada cukupnya untuk kita kemudian aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, keberkahan, kemudahan dan segala rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang mana itu tidak ada invoice-nya gitu ya, tidak ada kemudian hitungan rupiahnya, karena kalaulah kemudian kita menghitung nikmat Allah, kita menghitungnya ya, mau bagaimana juga, walaupun kemudian eh, katanya begitu ya, semua pohon di muka bumi dijadikan penanya ya, dan samudra dijadikan tintanya, tidak akan cukup kemudian untuk kita eh, bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu tak ada alasan pula bagi kita untuk tidak bersyukur, bukan kemudian tujuannya agar kita ditambah nikmatnya oleh Allah, karena itu sudah kepastian. Apa-apa yang sudah pasti itu kan tidak perlu kemudian kita pusingkan. Nah, jadi ketika kita bersyukur, janganlah kemudian mindsetnya agar ditambah nikmat. Karena kalau begitu nanti pilih-pilih kita bersyukurnya, ya kan? Nah, giliran sakit nggak mau kita bersyukur, giliran dapat susah nggak mau kita bersyukur, giliran lagi dicoba nggak mau kita bersyukur. Padahal konteks bersyukur itu bukan kemudian tujuannya agar ditambah tambah nikmatnya, bukan. Nah, tapi konteks bersyukur adalah ala kulli halin wa ni'matin, atas segala hal dan kondisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur itu, walaupun dari sudut pandang kacamata manusia nampaknya dia sedang diuji dengan sakit, tapi kalau dia orang bersyukur, nampaknya dia tenang-tenang aja. Nampaknya buat dia tidak ada masalah. Kenapa? Karena sejatinya bukanlah kemudian hal-hal yang kita anggap sebuah nikmat saja yang harus kita syukuri, kemudian agar Allah tambahkan nikmatnya, tidak. Tapi ala kulihalin, wa nikmatin, atas segala sesuatunya. Makanya ada orang sakit nampaknya tenang-tenang aja dia, ya, tidak ada kemudian rasa rasa beban di wajahnya, padahal dia sedang ditimpakan sakit. Karena apa? Nah, karena dia bersyukur atas sakitnya, sehingga kemudian Allah kasih bonus, Allah kasih kemudian balasan. Apa itu? Ketenangan dalam hatinya, kemampuan dalam mempraktekkan keikhlasan dalam menerima takdirnya Allah. Nah, maka tentu itu jauh lebih lebih utama ya. Dan juga ada sebaliknya. Ada orang berkelimpahan harta, berkelimpahan kesehatan, anaknya banyak, kuasanya ada, temannya jejaring banyak, tapi kayaknya hidupnya tak pernah lepas daripada masalah. Keluarganya tak pernah kemudian lepas dari rundungan masalah. Anaknya juga bermasalah, dia dan pasangannya bermasalah dan seterusnya. Padahal dari kacamata manusia lagi banyak-banyak nikmat, begitu kan? Nah, kenapa? Nah, itu tadi. Konsepnya, konteks bersyukur itu bukan kemudian yang kita anggap enak saja, tapi ala kulli halin wa nikmatin. Atas segala kondisi dan segala keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian yang insya Allah mengantarkan kita kepada suatu kondisi di mana kita berkelimpahan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian cinta itulah yang membuat kita istiqomah, mampu menahan sakitnya perjuangan, mampu menahan perihnya kemudian memegang sunnahnya baginda Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Nah, itu atas dasar apa? Atas dasar cinta. Karena katanya cinta itu punya kekuatan yang tanpa batas. Nah, makanya orang kalau udah jatuh cinta itu hal yang nggak mungkin pun di orang lain mungkin bagi dia.
hal yang udah letih bagi orang lain masih kuat untuk dia. Nah, begitu. Atas dasar apa? Cinta. Maka kalau kita hari ini masih kemudian kalah sama letih kita, kalah sama capek kita dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, berarti kita belum secinta itu sama Allah dan Rasul. Tanya ayah kita, tanya ibu kita. Kenapa kemudian mereka bisa melawan kantuknya demi menjaga nyamuk tidak hinggap di badan kita ketika kita tidur? Kenapa? Karena cinta. Tanya ayah kita. Kenapa kemudian beliau mampu kemudian menurunkan egonya, mengenyampingkan kemudian nama gengsinya demi mencari nafkah untuk anak istrinya untuk kita. Kenapa? Karena cinta. Kenapa kemudian kedua orang tua kita mampu menahankan lapar demi kemudian memberikan rasa kenyang kepada perut kita? Karena cinta. Maka sama. Kalaulah kemudian kita masih kalah sama lelah, kalah sama letih, kalah sama ngantuk, kalah sama capek, kalah sama godaan lainnya, kemudian perintah atau ajakan Allah dan Rasul-Nya kita lalaikan, berarti kita belum secinta itu. Yang kita cek tuh cintanya kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kurang berarti levelnya, kurang kadarnya, atau jangan-jangan cintanya cinta semu. Cintanya cinta bohongan. Cintanya cinta monyet. Kualat betul ngasih cinta monyet sama Allah. Jadi monyet betulan kita nanti. Ya kan? Nah, jadi banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kemudian tumbuh rasa cinta itu. Ya, tumbuh rasa rindu itu. Nah, cinta dan rindu itulah yang akan menjadi bahan bakar kita untuk setia di jalannya. Amin, amin ya rabbal. Baik. Ayo bunda bangga semua, alhamdulillah semua santri sudah berada di pondok, sudah berada di Masjid Muslim Bilioner. Kemarin juga sudah halal bihalal dengan wali santri dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga Lampung, cabang Lampung sudah mulai beroperasi dikit demi dikit ya. Hari ini berangkat lagi, ini tadi kabar terakhir kayaknya kalau dari pantauan ini udah di tol ya. Kalau saya lihat Kocok Tani udah di tol menuju Lampung. Untuk kemudian mengkondisikan lagi apa-apa yang perlu dikondisikan di AMB ya, Aula Dina Muslim Bilioner Lampung. Maka dalam kesempatan ini maka saya ingin berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya pada umumnya. Apa itu pesannya adalah pesan kemudian di surat Hud ayat 117 yang kemarin saya bawakan di majelis bahagia. Ya, surat Hud ayat 117. Surat Hud itu surat keberapa? Surat ke-11 ya. Kok tahu? Ada di sini tulisannya. Surat Hud adalah surat ke-11 ayat 117. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Artinya betul. Dan Tuhanmu, siapa Tuhan kita? Allah. Dan Allah tidak akan membinasakan ya ahlul qura liyuhlikal qura, tidak akan membinasakan negeri-negeri, kampung-kampung, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, desa-desa, kecamatan-kecamatan, wilayah-wilayah, daerah-daerah, gitu lah kira-kira. Ya, tidak akan membinasakan sebuah organisasi, tidak akan membinasakan sebuah kampung, tidak akan membinasakan sebuah negeri atau negeri-negeri itu secara zolim. Secara zolim itu maksudnya apa? Nah, secara curang, secara Allah tuh tidak akan berbuat curang, Allah tuh tidak akan mengkhianati, gitu lah kira-kira. Tidak akan menghancurkan, membinasakan dengan mencurangi, tidak akan membinasakan dengan mengkhianati sebuah negeri. Enggak bakal Allah tuh mengkhianati kita. Enggak bakal kita rusak karena Allah tidak membersamai kita. Tidak bakal kita sesat karena Allah kemudian meninggalkan kita atau kemudian menzolimi kita. Enggak bakal. Selama apa? Selama penduduk organisasi itu, selama penduduk pondok itu, selama penduduk kampung itu, penduduk negeri itu adalah orang-orang muslihun. Apa tuh muslihun? Satu level di atas soleh. Muslih.
orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa berbuat memperbaiki, muslih. Maka tidak cukup kemudian kita sampai level soleh, tidak cukup. Artinya, ayah bunda bang kakak semua dan anda para mahasantri dan kemudian SPA, penting untuk kita menyadari bahwa kita harus kemudian naik level. Naik level kemana? Menjadi muslim. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan selama ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dengan apa buktinya? Dengan kemudian kita konsentrasinya, fokusnya kemudian berapa manfaat yang bisa kita konversikan setiap bulan. Berapa jumlah penerima manfaat yang bisa kita hasilkan dalam setiap bulan. Maka setelah libur panjang ini, saya mau mengingatkan kembali. Ya, saya mau mengingatkan kembali. Karena takutnya pada saat libur ini banyak tergerus semangat, banyak tergerus kemudian mindset, banyak tergerus kemudian paradigma, ya, pola pikir, sudut pandang. Ya, karena apa? Karena banyaknya mungkin opor, karena banyaknya mungkin apa namanya ombak di pantai yang dikunjungi, begitu ya. Nah, karena mungkin tingginya gunung yang didaki, begitu kan. Nah, perlu nih dikasih tahu ke Jaya, ke Daris, begitu kan. Nah, biar mereka paham ya bahwa masih ada Al-Qur'an yang harus kita bumikan gitu karena takutnya mereka udah sampai langit saking tingginya Gunung Rinjani yang mereka daki. Nah, gitulah kira-kira ya. Itu contoh aja. Ayah kayak esensi mentang-mentang gak ikut. Iya, ada juga esensinya. Karena saya di IG story-nya di mention saya, mentang-mentang saya nggak ada di foto ya kan, di mention saya di IG story. Oke. Ya, jadi saya ingatkan ya kepada yang naik gunung kemarin ya, yang nyeberangi lautan Selat Sunda ya. Jangan nanti sampai Lampung, di mana antum, bakso Sony. Telepon lagi di mana antum, bakso Sony. Telepon lagi di mana antum, masih di bakso Sony. Nah, itu kan bahaya ya. Nah, maka saya ingatkan kemudian semuanya biar niat kita tak salah ya, biar kemudian kita tahu nih tujuan kita. Agar apa? Agar Allah jaga kita, agar Allah bersamai kita, agar pertolongan itu turun kepada kita. Syaratnya apa? Muslihun. Jadi tidak cukup soleh. Makanya kemudian ketika Musa alaihissalam ya dalam tanda kutip gitu kan pamer kepada Allah. Ya, ketika Allah bertanya, wahai Musa, dari semua ibadah kau itu mana yang untuk aku? Kata Musa apa? Ya semuanya untuk engkau ya Allah. Semua ibadahku ini untuk engkau. Enggak, kata Allah. Solatku untuk engkau ya Allah, kata Musa. Enggak, solatmu itu untuk dirimu, wahai Musa. Karena dengan solatmu itu, maka kau bisa kemudian terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk dirimu. Ah, kalau begitu puasaku ya Allah. Puasaku ini untuk engkau. Enggak, kata Allah. Puasamu itu untuk engkau, untuk dirimu Musa. Karena dengan puasamu itu kau bisa kemudian menahan hawa nafsumu. Ah, kalau begitu zikirku ya Allah. Zikirku ini untuk mengingat engkau. Untuk engkau. Enggak, kata Allah. Zikirmu itu untuk dirimu. Karena dengan zikir itu kemudian hadir ketenangan dalam hatimu. Musa sedih. Ya kan? Musa sedih. Kalau begitu ya Allah, mana ini amalan yang untuk engkau? Aku ingin beramal soleh dalam rangka pengabdianku kepada engkau. Mana kemudian amal yang bisa aku hadiahkan untuk engkau ya? Ya Rob. Maka Allah kemudian berfirman, apa itu? Maka amalan itu untukku, untuk mendatangkan kemudian amalan yang kemudian untuk menjadi persembahan untukku adalah amalan yang ketika engkau bisa memberikan idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan rasa senang, memasukkan rasa bahagia, memasukkan rasa tenang, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memasukkan rasa senang sama orang yang lagi susah, memberikan rasa kenyang bagi orang yang sedang lapar, memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Ketika itu engkau lakukan, maka terciptalah senyuman di hati saudaramu, dan saat senyuman itu ada, aku berada di sisinya. Jadi tidak cukup soleh, Pak. Jadi tidak cukup kemudian kita mutabah yaumiannya rapi, tahajudnya berokaat-rokaat, murojaahnya berjus-jus, odotnya tidak putus-putus, ya kan? Sholatnya tepat waktu.
Nggak cukup kawan-kawan. Kenapa? Karena itu baru level soleh. Belum kemudian bisa menjadi jaminan kita tidak dibinasakan Allah. Maka jaminannya apa kata Allah? Ketika kita muslihun. Maka ketika kita sudah soleh, naikkan level kita. Naikkan level kita menjadi muslihun. Menjadi kemudian orang-orang yang berbuat baik, senantiasa terus memperbaiki. Maka inilah landasan untuk kita tidak pernah berpuas diri sama apa yang sudah kita capai tahun-tahun lalu. Ramadan tahun lalu 9.200 sekian penerima manfaat yang sudah terkonversi dari jerih payah kita. Maka kita niatkan di Ramadan tahun depan, sebulan Ramadan itu paling tidak 20.000 penerima manfaat. Ya, amin amin ya robbal alamin. 2 kali lipat ya, iyalah. Kalau Ramadan kemarin kita di satu titik di Masjid Muslim Bilioner saja pusat, kalau sekarang kita udah punya Aula Dina Muslim Bilioner Lampung, maka haruslah kemudian terkali lipat penerima manfaatnya. Bahkan kalau fair kita berhitung harusnya bukan 2 kali, 3 kali, 2 kali lipat untuk MB pusat, 1 kali lipat untuk AMB, Aula Dina Muslim Bilioner Lampung. Ya kan? MB pusat kemudian 20.000 jiwa, MB Lampung ya paling tidak, kalaupun di bawah-bawah pusat, paling tidak 6.000, 7.000 sendiri di bulan Ramadan. Agar kemudian itu tercapai, maka berbuat baiknya nggak bisa menunggu bulan Ramadan. Harus kita mulai dari sekarang. Itulah kenapa Rafiq mau nggak mau nyebrang ke Lampung. Walaupun ayah bundanya masih di pondok ngecamp. Sedih dia, enggak apa-apa. Karena Rasul pun pernah sedih. Tapi kan sedihnya Rasul itu dikasih hadiah sama Allah. Isra Mi'raj. Maka sedihnya Rafiq, insya Allah Isra Mi'raj. Dari mana? Dari MB Pusat ke Lampung. Itu kan diperjalankan namanya. Iya kan? Diperjalankan dulu. Kalau Rasul dulu naik buruk, dia naik Luxio. Iya kan? Ah, begitulah kira-kira. Nah, jadi dari sekarang. Kenapa? Karena orang-orang yang yu'minuna bil yaumil akhir adalah orang-orang yang tidak menunda kebaikan dan tidak menyegerakan keburukan. Itulah tipikal orang yang yu'minuna bil yaumil akhir. Jangan kebalik. Giliran yang buruk-buruk, giliran maksiat, giliran kemudian ajub-ajub disegerakan. Yang baik ditunda tunda. Itu bukan yu'minuna biyaumil akhir namanya karakternya. Orang yang yu'minuna bil yaumil akhir kebalikannya. Menyegerakan kebaikan, selalu menunda keburukan. Kalau selalu menunda keburukan, pernah terjadi nggak kira-kira akhirnya keburukan itu? Enggak. Ditunda terus, tunda sampai kemudian kita di level menolak keburukan. Tapi sebelum kemudian masuk ke level sanggup menolak setiap ajakan keburukan, kita harus membiasakan untuk menunda keburukan dulu. Tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Lama-lama kita akan timbul kesadaran. Kayaknya baik-baik aja aku kalau nggak berbuat maksiat tuh. Kayaknya baik-baik aja. Fine-fine aja. Akhirnya kita akan punya kemudian keyakinan untuk menolak keburukan. Nah, begitulah kira-kira. Nah, maka teman-teman semua, ananda semua, ya, mari kita mulai ngegas. Ya, sebagaimana kemudian tagline kita selalu, khususnya ayah kalau komen di WA group. Apa itu? Gas ke. Nah, mari kita gas. Ya, mari kita gas untuk kemudian berbuat baik. Ya. Nah, jadi apa landasannya? Landasannya adalah surat Hud ayat 117. 11.117. 11.2 117. Itulah rumusan landasan kita untuk kemudian menjadi motivasi kita ketika kita dirundung capek, kita dirundung lelah. Ketika dirundung kemudian turun semangat. Tengok lagi Hud 117. Ya. Nah, ini saya minta nih ke Petet. Mana ada Petet? Sama Cing Ferry sebagai humas. Nah, tolong dicetak nih surat Hud ayat 117. Nah, jadikan kemudian spanduk di MB Pusat dan juga AMB ya di Lampung cetak nih. Nah, jadikan kemudian sehingga ketika kita datang, ketika kita lihat tahu kita, oh ini wah gawat nih. Kalau kita turun-turun semangat, oh bahaya nih, binasa bentar lagi nih, nggak bisa nih. Nah gitu lah kira-kira.
Lagi turun semangat untuk distribusi GGS, nengok HUT 117, oh kawat nih. Kalau nggak kita GGS, binasakan Allah kita nih. Gitu lah kira-kira. Ya kan? Seradikal itu ya, seradikal itu kita dalam berbuat baik insya Allah. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya amal soleh kita belum tentu diterima, ya kan? Padahal setiap amal salah kita sudah pasti dicatat. Nah, itu kita harus paham betul. Ya, setiap amal salah kita sudah pasti dicatat, sementara amal soleh kita belum tentu diterima. Akan bahaya sebenarnya hidup kita nih. Ya kan, di ujung tanduk terus kita nih sebenarnya. Ya, di ujung tanduk terus. Di tepi jurang terus kita sebenarnya kondisi dan posisinya. Begitu ya Bunda Bang Kakak semua. Silakan Jing ya nanti dicetak tuh ya surat Hud sama tulis di bawahnya. Nanti saya pikirkan sejenak dulu nanti, sekitar 15-20 menit ke depan, apa kira-kira tagline di atas, judul headline di atasnya apa kira-kira, ya. Untuk menjadi motivasi kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya satu ayat yang kemudian bisa kita tadabburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi prinsip buat kita, mendarah daging dalam diri kita, menjadi karakter untuk kita semuanya, termasuk kemudian ayah bunda yang membersamai selalu Masjid Muslim Bilioner. Jazakumullah ahsanul jaza. Semoga Allah istiqomahkan kita semua sampai kita hatam dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khatimah. Hati-hati di jalan buat tim yang sedang ke Lampung, sampai di Lampung apa namanya fokus sama timeline ya, sama poin-poinnya. Nanti setelah beres baru bakso Sony. Nggak apa-apa. Bakso Sony tetap harus dikunjungi karena itu dalam rangka memakmurkan apa usaha usaha umat. Begitulah kira-kira ya. Tapi kemudian jangan ngetemnya di bakso Sony terus ya. Gitu kira-kira. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsan al-jaza untuk Ayah Beben yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Ulfa mohon izin untuk membacakan resum kajian yang tadi disampaikan oleh Ayah Beben di akhir acara ya. Selanjutnya Ayah Bunda Bang Kakak, kita akan mengikuti program NIM yaitu menghafal itu